If I stop, ya, knock on wood, tapi ada something, gue sakit, gak bisa kejalanin kerjaan, siapa yang bisa jalanin? Mary, tanya sama kamu, you want 2% of a $1 billion company or 100% of a $1 million company? Kalau dari Asraf sendiri gimana nih tanggapan terhadap netizen-netizen yang suka ikut mengomentari? Nah, Asraf, dengar-dengar sekarang lagi sibuk dengan sesuatu hal yang baru yang juga lagi exciting banget. MOC. What is MOC? Mengajarkan capital mechanism. Oke. Dan banyak orang nanya, apa tuh capital mechanism? Iya. Dalam sebuah bisnis kita ada dua mekanisme, basically tangan kiri sama tangan kanan. Iya. Tangan kiri kita atau tangan kanan kita sebenarnya adalah market mechanism. Oke. Market mechanism adalah ability to market and ability to sell. Oke. You have a product and you market your product. Itu aja. Ya, jadi semua orang punya apapun bisnis. Jualan ya berarti. Jualan ya? basically. Semua orang harus tahu tentang produknya dan jualan produknya. Basically that's it. Okay. Semua yang related to that, customer service lah apa semua segala macam Selling, semua marketing. related to marketing your product, selling your product. Okay. And then the other arm? Now the other arm is a hidden arm. The other arm itu mungkin banyak yang tidak tahu. Kecuali mungkin anak-anak di startup, karena di startup sudah terbiasa dengan terms-terms seperti akuisisi, seperti IPO. Tapi kalau dilihat di global economy, 90% lebih global economy adalah SMEs, small medium industries, atau UKM. UKM, betul. Ya, UKM. UKM itu orang yang punya bisnis yang katanya is feasible. Feasible itu berarti layak. Ya. Punya produk, bisa jual. Ya, dan mereka jalanin terus. Dan biasanya kalau lumayan sukses atau mereka by chance marginnya bagus dan penjualannya oke, dapat duit nih, profit kan, udah kita tuangin profit, kita masuk ke perusahaan lagi, kita gedein lagi. Oke. Dapat lagi profitnya, berhasil lagi, tuangin lagi ke ini, gedein Invest lagi. in the business so that You reinvest and reinvest. Itu namanya organic growth. Yeah. Kita menggedekan bisnis menggunakan hasil dari profit kita sendiri. Yeah. Cuman masalah dengan market mechanism adalah tergantung pada market. Pada satu saat market bisa berubah. Dan kalau market bisa berubah and your profit stop, then what are you going to put back into business? Sekarang kita udah bertanggung jawab sama semua orang. You're running on cash flow. Yeah. Jadi kalau I stop the business, cash flow-nya berhenti. Set. Apakah bisnis masih bisa berjalan? Iya, karena banyak perusahaan mereka mungkin profitable tapi cash flow-nya nggak jalan. Benar, cash flow-nya mungkin nggak jalan. Yeah. Cash flow mungkin jalan, tapi what if you have no cash flow? Iya. Nah itu, gimana caranya pada saat cash flow sudah berhenti? Ya. Kan bagikan cash flow bagi saya itu kan bagikan darah. Jadi kalau darahnya berhenti, ya matilah perlahan-perlahan kan. Bener. Dan apalagi kalau misalnya mungkin in Mary your example, if I were to look at your business itu kan, semuanya fokusnya ke Mary gitu kan. This is your business around you, so equals you are your business. The business is you, ya kan? Nggak tiba-tiba, hello, welcome to the Mary Show, tapi saya yang bawa kan. Saya bukan Mary tapi ini Mary Show, because it's your show, and you are the show, and you are your business, and your business is you, gitu kan. Nah, untuk di sininya, you are running the business right now, lagi exciting, lagi jalan. But what is your exit strategy sesudah 10 tahun, 20 tahun? Betul. You know, is the market going to be the same dalam 10 tahun atau 20 tahun lagi? Now, what capital mechanism itu adalah hidden side of what most business entrepreneurs really know. Is gimana caranya merubah sebuah bisnis yang layak, punya produk bisa dijual kan? Visible tadi ya. Yang visible tadi ya, menjadi sebuah bisnis yang bankable. Oke. Karena bankable is a different game. Bankable itu seperti apa misalnya? Bisa diinvestasi. Oke. Kalau kita bayangkan sebuah wadah, gitu kan, a platform, gitu kan, platform kita mungkin sangat bagus untuk masak, gitu kan, sebuah panci untuk masak segala macam ya. Nah, panci itu sering dipakai buat masak, gitu kan. Oke, gini. Nah, apakah panci itu bisa menerima masakan yang lain? Iya. Apakah panci itu siap untuk menerima dan menggunakan ibarat katanya uang dari investor? So that is your business. Bisnis apapun itu. Dan kebanyakan orang yang sudah UKM yang sudah jalan bertahun-tahun, mereka sampai di satu detik di mana malah jalanin 10 tahun. Kalau gue berhenti, ya anak buah semua ini nggak makan. If I stop, ya knock on wood, tapi ada something, gue sakit, gak bisa kejalanin kerjaan, siapa yang bisa jalanin? Because at the end of the day, kita melihat untuk capital market ini, masalahnya adalah
perusahaan-perusahaan yang sudah gede, yang mau IPO, udah pasti gede banget dong. Iya. Kayak Telkom, Astra yang sudah gede banget. Jadi orang pada ya udahlah ya, mereka big boys, pastilah jalan mereka ke sana. Tapi what about yang in between? Yes, they don't even know how to get there, ya kan? Karena kalau ngomongin tentang investor ya, seringkali nih banyak orang yang udah pengalaman pitching, dapat uang dari investor, tapi seringkali mereka berpikir, aduh jangan ke investor deh, nanti they will take the control perlahan demi perlahan. Jadi nanti akhirnya malah kadang-kadang investor yang mendrive everything. Dan kata jeleknya nih, maksudnya omong kasarnya, tadinya entrepreneur, tapi begitu ada investor jadinya employee, dalam kurung employee as entrepreneur, padahal sebenarnya jadi kesannya kita bertanggung jawab pada investor, jadi ada bos. Karena itu semua, because that's the mindset yang salah. Gitu pada saat kita berpikir, pada saat kita punya investor, kita jadi anak buahnya investor. Berarti kita belum lanjut dari mindset employee. But when you are in capital mechanism, you are also an investor. Mary, tanya sama kamu. You want 2% of a $1 billion company or 100% of a $1 million company? Of course I want 2% of 2 billion company. Ya kan, karena the fact that mereka udah besar, pasti mereka juga udah lebih stable. But at 2%, can you still run the company? 2%, ya mungkin I don't have a say ya, karena kan cuma 2% doang kan, paling dikit lah kecuali kalau semuanya dikumpulin. Nah itu kalau dipikirkan dari sisi percentage. But you're not playing percentage game. Remember percentage itu kan semua ya ownership of the company. Ya karena itu yang kita harus change the mindset around. Oh bukan, gue maunya more. Because that thinking is a scarcity. Kita berpikir gue butuh presentasi yang lebih besar karena ini punya gue dan gue mau jalanin. That's where but if only have 2%, then I'll just treat it as investment kan? Enggak. Then you think of what do you call it, owners of Google, si Larry Page sama Sergey Brin. Their percentages are only 13%, yang lain semua masih pegang. You know, but still that is the percentages of that massive company. Dan pada saat udah sampai sebesar itu, you have to know it's no longer your company. Karena the one thing yang bisa kita pegang pada saat kita growth is siapa yang punya mindset yang paling besar. Sebuah perusahaan yang kecil tapi punya aspirasi yang cukup besar, bisa M&A atau mengakuisisi sebuah perusahaan yang besar tapi punya aspirasi yang kecil. Because it's aspirasi yang akan bawa kita ke ujung jalannya. Interesting. I would also like to learn. Yes, you are invited. Come. I would love for you to come untuk Miracles of Capital. Menarik. Karena aku lihat dari struktur bisnis kamu, aku lihat dari sininya, ini udah ada nih, dia udah tahu nih. Cuman ya the one thing is that one switch between pakai duit sendiri atau pakai duit orang. I always 100% always use my own money. I don't do investment. I mean I don't ask for investors. Kan namanya juga sosial media ya, apalagi public figure. Seringkali kita ngepost sesuatu, ngepost foto aja, waduh banyak banget yang komentar. Walaupun mungkin maksudnya mereka baik, mengingatkan, ya cuma kan katanya netizen maha benar. Kalau dari Asraf sendiri gimana nih tanggapan terhadap netizen-netizen yang suka ikut mengomentari? Segala semua omongan yang kita ucapkan itu adalah doa. In a way that you are what you create. And your most powerful tool untuk creation itu adalah language kita. Ya karena apapun yang kita ngomong itu bisa terjadi. Ya, jadi hati-hati atas apapun omongan kamu, biar omongan kamu mungkin aja terjadi. Apakah itu yang Anda mau? That's it. Tapi kesel nggak sih kalau misalnya ngebacain komen-komen yang kadang-kadang itu tidak pada tempatnya sebenarnya harusnya menurut saya. Aku ketawa karena there's no point aku kesel sama orang semua punya suara, punya hak kebebasan untuk berbicara. Dan pada saat kita menindasi atau membilang, oh kenapa sih ngomong gitu? Wah itu kan hak aku berbicara. Ya aku juga punya hak berbicara. Dan pada saat kita mulai membandingi dan makin comparison ya, tentang hak kita, mulai kita menghilang koneksi antara orang lain. Jadi aku lihat gini aja, gampang sekali. Kalau kita berantem sama pacar atau istri atau apapun, mungkin momen yang something so small gitu kan, kita berantem gitu. I heard from Jay Shetty, salah satu YouTuber kan di Amerika, British guy I think. Dia cuma bilang gini, coba kita bayangin aja. Sekarang kita berantem soal apalah ya, something simple. Dalam waktu setahun, apakah itu masih bermasalah?
Is that really a problem? No, it's just a small matter. Ya karena kita nggak bisa mengendalikan apa kata orang lain, tapi kita bisa mengendalikan respon kita. And ada lebih banyak hal lagi yang lebih penting untuk dipikirkan, untuk dilakukan, untuk dibicarakan, untuk didiskusikan. Jadi kalau hal-hal kecil seperti itu sih, don't even bother. Ya, oke. Thank you, thanks for the good advice. Nah, terakhir nih, kalau di nemenin Mary, biasanya kita ada kata Mary. Nah, kata Mary itu sebenarnya biasa kan orang suka banget nih pengen denger atau lihat quotes dari Mary Riana. Nah, jadi ada sebuah video singkat di mana itu akan ada quotes yang akan ada ratusan quotes di sana yang bergerak dalam waktu cepat. So all you need to do is just to print screen. And shot. And then yeah, and then that's what you get for kata Mary. Oke. Jadi yes, this is it. You can choose. Ke kamera apa ke atas ya? Terserah, sini aja nanti yang ya? bisa. Yes. Jadi ini baru positif yang seperti kata Miss Mary hari ini. Ready, 3, 2, 1. Nah, oke, yes. Wow, oke. Kata Mary untuk Ashraf Sinclair. Aku mau baca? Boleh. Kata Mary, bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa, dan lebih banyak bersyukur. Beautiful. Tersenyum, bermimpi, tertawa, dan bersyukur. Itu semua proses. Bukan sesuatu yang kita sampai. Oh ya. Yeah. It's never at any point. Tersenyum. Yeah. Ya, jadi itu melewatkan sesuatu yang membuat kita tersenyum. Yeah. Ya kan? Bermimpi. Biasanya kalau bermimpi itu kita udah meluahkan dari isi hati, itu sudah melihat panjang. Mimpi itu proses, bukan sebuah udah picture gitu kan. Proses berjalan tiap hari di mana kita berhenti bermimpi, kita melihat ke belakang. Betul. Dan kita bersyukur dengan apa yang sudah ada di belakang. Iya, jadi pas banget seperti yang tadi Ashraf jelaskan bahwa ya hidup itu bahagia itu ya berarti bukan hasil akhir, is a process. Proses untuk kita tersenyum, bermimpi, tertawa, bersyukur, belajar, mengapresiasi hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya. Dan senang banget hari ini bisa belajar banyak dari Ashraf. Saya jadi belajar banyak nih tentang capital, tentang investment. Kamu harus ikut. Aku mau lihat ada kamu di Waduh, emosi ya. Ya, tapi sukses terus buat Ashraf. Salam buat Bunga. Salam buat Noah juga. Waduh. Your little angel. Ada rencana nggak nih bikin adik lagi buat Noah? Iya, proses. Mungkin kita lihat. Look at the time, itu selalunya sedikit. Oke, dan sukses terus sekali lagi juga buat Ashraf. Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.